Oke, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan tugas yang sudah kita sampaikan. Tugas pertama sudah masuk dan sudah kita bisa, tugas kedua ya, sudah bisa kita lihat ya hasilnya. Di sana ada beberapa yang perlu dikoreksi. Yang pertama adalah objek yang pandangan depan dengan pandangan yang lain, ada yang menggambarnya tidak satu garis ya, tidak satu garis proyeksi ya. Nah, kalau ini kan satu garis nih kan, ya kan, tidak satu sumbu putar, maksudnya juga sama ya. Harus pada saat kita itu menggambar di sana itu harus ada satu garis ya, setiap objeknya satu garis, ini kan satu garis ya, dan seterusnya ini juga satu garis ya. Saya menggunakan bantuan software untuk memperjelas. Misalkan kita ingin membuktikan apakah gambarnya ini satu garis ya, nih ya, karena gambar proyeksi pandangan yang lain itu adalah ya namanya proyeksi ya, mengikuti dari objek yang sebelumnya ya kan satu garis ya. Itu yang kemarin masih banyak yang salah itu ya. Demikian juga untuk pandangan ya sampingnya juga masih banyak yang kemudian tidak satu sumbu putar, bahasa saya ya, seperti ini. Jadi silahkan untuk yang berikutnya digambar agar gambarnya itu satu sumbu putar ataupun proyeksi dengan garis proyeksi yang sesuai, yang pas, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dalam pemberian garis sumbu dan juga garis maya. Kalau di sini ya kita mendapatkan objek yang langsung ada garis mayanya di sini ataupun garis yang tidak tampak ya toh. Ini merupakan lubang ya toh. Ini juga merupakan lubang ya. Sedangkan garis putus-putus yang ini maya ini adalah ini ya, garis yang tidak tampak. Karena apa? Karena kita lihatnya dari atas. Sehingga ini menjadi garis terhalang di sini. Karena di sini itu lubang, maka juga perlu kita kasih garis center di sini ya. Garis center harus kita kasih ya. Ini harus juga kita kasih ya. Yang kemarin belum, untuk tugas berikutnya jangan lupa untuk memberikan garis sumbu ya dari setiap lubang yang ada seperti itu. Di sini juga sama ya. Di sini juga ada garis sumbunya ya, seperti itu. Untuk masalah berikutnya adalah di pemberian ukuran ya. Pemberian ukuran itu yang pasti pada saat kita itu mendapatkan soal, semua ukuran yang ada di soal tersebut juga harus kita masukkan ke dalam gambar kita. Jangan sampai ada ukuran yang belum kita masukkan. Itu yang pertama. Kemudian silahkan disusun untuk ukurannya itu sesuai dengan aturan yang baku, misalkan ya. Jangan sampai pemberian ukurannya itu terlalu dekat dengan objeknya ya. Itu yang pertama ya, terlalu dekat seperti ini tidak boleh. Aturannya adalah 10 sebenarnya. Cuman sebenarnya itu bukan aturan baku ya. Ya kita fleksibel aja kan, tapi jangan kemudian terlalu dekat dengan objek garis bendanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah jangan sampai ada yang modelnya seperti ini ya. Ditata sebaik mungkin ya. Disamakan, misalkan ada ukuran-ukuran yang bisa kemudian kita atur sama seperti ini. Ya. Itu yang kedua. Jangan sampai kemudian pemberiannya itu berantakan. Berikutnya, jangan sampai ada kasusnya seperti ini. Jadi antara garis bantu dimensi, garis bantu ukuran, di sana ada persilangan seperti ini. Takutnya ini nanti dikira garis benda, sehingga kita tidak boleh untuk melakukan penggambaran dari dimensi pemberian ukuran seperti itu ya. Untuk tanda panah ini fleksibel, misalkan di sini masih cukup untuk dimasukkan ke dalam, ya bisa dimasukkan ke dalam. Ya, seperti ini. Ya. Intinya agar bagaimana lebih rapi ya. Kemudian ini juga sama, jangan sampai ya, modelnya seperti ini gitu ya.
jadi menutupin ukuran yang lain ya. Lubang juga harus diberikan jarak-jarak yang tepat, dan juga penentuan garisnya juga harus lebih rapi seperti itu. Demikian juga untuk lubangnya ya. Lubang juga harus dikasih tanda untuk lubangnya, apakah itu diameter ataukah radius seperti itu ya. Memang dianjurkan untuk kemudian keluar dari area benda, tapi misalkan tidak mengganggu masih boleh untuk kemudian dimasukkan ke dalam objek bendanya seperti itu. Seperti ini sudah cukup ya. Ataupun misalkan mau dimodifikasi yang lain ya, pengen dimodel seperti ini juga tidak masalah ya. Oke, seperti ini juga boleh seperti itu ya. Itu sebagai penjelasan untuk perbaikan di tugas selanjutnya, dan jangan sampai lupa untuk gambarnya lebih rapi lagi, simbolnya juga lebih baik lagi ya, proporsional. Di sini saya belum sempat untuk gambar kode proyeksinya, simbol proyeksinya. Silahkan tidak usah diberikan ukuran untuk garis ataupun simbol proyeksinya seperti itu. Oke, silahkan sering berlatih agar pengetahuan gambar dan kompetensi gambar kita lebih baik lagi.